tua Mbak Tika tahu nggak ada pertengkaran itu? Ada, tahu. 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 Terus komentar mereka Ya apa? orang tua nangis, sampai ibu saya pingsan. Ya Allah. Kata saya, ibaratnya mau yang salah, mau yang dosa, ya emang saya ibunya. Jangan anak saya dibawa-bawa, anak saya nggak tahu apa-apa, anak saya nggak tahu ibaratnya kerjaan ibunya seperti apa, masa lalu orang tuanya itu seperti apa. Yang anak saya tahu itu ya ibunya, dia hidup sama ibunya. Yang cuma anak saya tahu itu, anak saya cuma nanya di mana ayahnya, itu doang Mas yang anak saya tahu. Anak saya nggak tahu apa kesalahan orang tuanya, apa kejelekan orang tuanya, dosa apa yang dilakuin ibunya, itu anak saya nggak tahu Mas. Cuma maksud saya jangan bawa-bawa anak saya, kalau marah itu cukup sama saya, jangan sama anak saya. Pak Ustadz, ini sudah berdampak ke anaknya. Iya. Tetangga-tetangganya sudah mulai meneror dalam tanda kutip Iya. anaknya, apa yang dilakukan sama ibunya. Iya. Saya kira itu hal yang pasti dalam kehidupan sosial. Kita harus ingat bahwa kita ini tidak hidup di tengah hutan belantara. Kita ini di tengah masyarakat, maka otomatis masyarakat melihat. Jangankan kasus ini, mohon maaf, di sebuah sekolahan itu kebetulan ada salah seorang, kemudian bapaknya itu ketangkap karena oleh KPK. Apa yang terjadi? Anaknya jadi diledeki sama temannya. Bapaknya korupsi. Anda bayangkan itu. Padahal Anda nggak tahu, itu sudah apa ya? Sudah bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan sosial. Apalagi dalam konteks kehidupan yang di lingkungan masyarakat terbuka kayak di Mbak Tika tadi, ya otomatis ketika ada orang melabrak ke rumah anaknya dari situ, otomatis akan disebut-sebut semacam itu. Jadi Mbak Tika nggak bisa membuat tameng, wah anak saya jangan libat, nggak bisa ya. Kalau anaknya nggak dilibatkan ya Anda jangan masuk di dalam ruang itu. Tapi coba kalau orang itu misalkan kembali ke jalan yang baik, kemudian orang baik, apa yang disebut? Akan disebut ibumu hebat ya, ibumu ngaji, ibumu ikut ini, ibumu sekarang berusaha, ibumu jual ini. Jadi kalau kita menanamkan kebaikan, pasti keluarga kita akan menikmati aroma wangi dari perbuatan kita. Sebaliknya kalau kita melakukan keburukan, maka keluarga kita juga akan menikmati harum busuk dalam kehidupan keluarga. Maka kata agama, kembali kepada jalanku, maka insya Allah juga akan membersamainya. Kan ada hadis Nabi yang memberikan ilustrasi yang sangat indah sekali. Perumpamaan teman antara teman dekat, teman baik dengan teman buruk itu apa? Perumpamaan teman buruk itu seperti orang yang berkawan, mohon maaf, dengan tukang las. Meskipun kita tidak terpengaruh dengan kepribadian dia, tapi minimal kita akan terbercik apa? Akan kena percikan api sehingga baju kita akan bolong-bolong. Itu maknanya apa? Kalau ada kemungkinan kita terpengaruh, maka pribadi kita akan menjadi rusak. Tapi kalaupun tidak, kita akan menjelaskan rehu muntinatan, kita akan mendapatkan aroma yang tidak nyenap apa ketika ada buruk. Wah, ibunya tadi, itu dia. Jadi karena itulah berkawanlah dengan yang baik, bergaulah dalam lingkungan yang baik supaya aroma wangi itu mengharumi sekeliling kita. Nah, Mbak Tika sendiri sudah ada usaha nggak untuk mungkin membuka hati dengan pria lain gitu, barangkali bisa berhenti dari pekerjaan? Pernah Mas, tapi cuma sebentar. Tapi ya anak saya sempat berharap, sempat mikir kalau itu ayahnya. Dan setelah saya putus, udah nggak ada hubungan sama lelaki itu, anak saya tetap masih mengira dia itu ayahnya. Saya sedih Mas, terus sampai anak saya juga nanyain dia. Padahal itu bukan ayahnya, bahkan yang ayah kandungnya sendiri aja nggak peduli sama dia. Baik Pak Ustadz, jawaban yang terbaik seperti apa nih Pak Ustadz jika ada anak bertanya seperti itu? Jika sekarang begini, kalau anaknya sudah mulai mengerti, dikasih taunya begini, kamu punya ayah, ayahmu sekarang misalkan berada di kota, sebut aja berada di kota. Nanti ya dengan bahasa sesungguhnya membohongi juga, suatu saat kembali kita nggak tahu juga, tapi maksudnya kembali siapa tahu Allah mengembalikan, kita nggak tahu juga dalam konteks di situ gitu. Kembalikan dalam anak banyak sekali, mungkin suatu saat besar dia juga bisa menyaksikan, pasti akan terpanggil. Jangan dikira Mbak, keadaan di sini pasti bapaknya di sana juga akan menderita, pasti pikiran juga ingat bahwa ada anaknya pasti. Cuman dia kalah dengan lingkungan saja. Nah, karena itu caranya apa? Caranya adalah kembali pada tuntunannya, mengetuk. Siapa yang mengetuknya? Allah yang mengendalikan semuanya ini, maka mintalah pertolongan kepada dia. Jadi bukan semakin menjauhinya. Yang harus dipikirkan tadi kan Mbak mengulang-ulang bagaimana anak tadi itu. Maka tanamkan kebaikan-kebaikan pada dia, nanti kemudian tadi Pak Farid tadi kan bertanya apa buka baru, nggak apa-apa, buka dengan lembaran baru, kehidupan baru, jalan yang baru, jalan kebaikan. Mudah-mudahan nanti dia menyayangi anaknya dan seterusnya sehingga anak ini mendapatkan kasih sayang dari ayah angkatnya yang nanti kelak akan menjadi suaminya, misalkan ketika meniti jalan baru. Nah,
Mbak Tika sendiri punya rencana untuk membangun rumah tangga kembali? Saya masih trauma, Mas. Masih trauma. Saya mikirnya apa dia bisa sayang sama anak saya seperti anak kandungnya. Bahkan yang ayah kandungnya aja nggak peduli sama dia, ninggalin dia gitu aja. Oke, nah Pak Ustadz, kira-kira doa dan apa yang harus dilakukan Mbak Tika nih Pak Ustadz biar bisa mendapatkan jodoh yang baik dan menguatkan hatinya untuk menghilangkan trauma itu Pak Ustadz? Yang pertama, kalau kita ingin melihat orang lain simpati pada kita, kita ingin melihat orang lain empati pada kita ingin melihat orang lain memberikan dukungan pada kita melakukan perbaikan pada diri kita. Itu yang pertama, karena tadi kan sudah menempuh jalan tadi. Yang kedua, karena telah melakukan banyak perbuatan dosa tadi dan Mbak Tika tadi kan sudah menyadari, kembalilah kepada pintu taubat Allah. Bertobat. Lantas yang ketiga adalah perbaiki diri dengan melakukan kebaikan-kebaikan, maka kemudian buka lembaran baru, karena kita nggak tahu gitu. Jadi kita nggak bisa berpersepsi bapaknya saja, karena niatnya kita nggak tahu niatnya tadi ketika menikah itu apa gitu. Dan Mbak Tika kan nggak mau tahu tadi keluarganya sehingga dia jangan-jangan itu kan. Tapi kan kita nggak tahu bahwa ketika kita sudah menjadi baik, menjadi orang yang baik, maka kata Al-Quran, sesungguhnya orang baik maka Allah akan pertemukan dengan orang yang baik. Sesungguhnya orang yang buruk Allah akan pertemukan dengan orang yang buruk. Jadi kita berintrospeksi diri kita, apakah ini karena diri kita belum baik ya, kita perbaiki diri, memantaskan diri, memperbaikan diri supaya ada orang baik juga akan membersama bersama kita. Ya. Nah Mbak Tika ini kita udah hampir di penghujung acara. Mbak Tika ada yang mau ditanyakan Pak Ustadz? Iya, saya mau nanya Pak Ustadz. Itu bagaimana Pak Ustadz kalau anak saya udah dewasa, anak saya menikah, terus wali nikahnya itu bagaimana Pak Ustadz? Sedangkan suami saya aja saya tidak tahu keluarganya. Jadi yang pertama, kalau masih bisa dilacak, maka tentu ayahnya yang lebih baik untuk menikahkan, itu yang paling sah. Tapi kalau ternyata nanti karena ini menyangkut anak wanita, inilah resikonya. Kalau punya anak wanita dalam konteks kemudian nggak tahu status ayahnya tadi itu. Kalau ayahnya nanti sampai ketika anak ini sampai usia pernikahan, kemudian ayah nggak ada, ini siapa walinya? Maka walinya adalah wali hakim. Siapa itu wali hakim? Wali hakim itu adalah wali negara yang dalam hal ini adalah dimandatkan kepada petugas KUA. Jadi kantor urusan agama di masing-masing kecamatan atau Kementerian Agama, inilah yang nanti akan menjadi wali hakimnya, mewakili dari bapaknya karena tidak diketahui keberadaannya seperti itu. Tapi kalau masih ada, tapi nggak datang, misalkan dia telepon memberikan mandat, tapi kalau nggak ada, maka wali hakimnya akan mengambil alih mandat sebagai wali mewakili daripada ayahnya yang tidak diketahui di mana dan keadaannya seperti apa. Ya. Nah, saya sih sebenarnya lebih peduli sama Mbak yang masih mencoba melakukan pekerjaan seperti itu. Kalau menurut saya sih ada baiknya Mbak mencoba mengikis pelan-pelan berhenti dari itu. Karena tadi Pak Ustadz juga bilang bahwa rezeki Allah udah ngatur ya Pak Ustadz. Pasti. Nah Pak Ustadz, saya juga yakin sih Mbak Tika datang ke sini sebenarnya dia pengen berhenti. Betul. Nah kira-kira nih untuk meyakinkan Mbak Tika sendiri Pak Ustadz, amalan apa yang dia harus lakukan dan pekerjaan apa yang maksud saya doa apa yang bisa siapa tahu membuka lahan pekerjaan baru buat Mbak Tika. Iya. Sebelum itu saya mau bertanya Mbak Tika, Mbak Tika, maaf ya, praktek agama, sholat apa masih dijalankan? Masih, atau suka bolong-bolong? Iya, bolong-bolong. Nah, sekarang yang pertama beristighfar, astagfirullah. Yang kedua bertobat. Bertobat itu berjanji dalam diri kita tidak mengulangi perbuatan dosa yang pernah dilakukan dan mengisi hari-harinya dengan kebaikan. Yang ketiga lafaz istighfar tadi terus dilakukan dengan yang kemudian yang keempat adalah memohon hidayah Allah, memohon bimbingan Allah supaya Allah menunjukkan jalan. Yang kelima pakai misalkan Ar-Razzaq, Al-Ghani, Al-Mughni, terus itu dijadikan wirid dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah membukakan pintu-pintu rezeki dalam kehidupan kita. Jadi cukuplah yang sudah, bukalah dengan lembaran baru, yakinlah bahwa Allah menyediakan rezeki untuk setiap hambanya. Di muka bumi tidak ada hambanya yang kelaparan asal mau berusaha, maka carilah usaha, carilah dengan cara yang halal. Makanya Al-Quran menjelaskan kulu min thayyibatil halalan thayyibah, makan dan minum, kulu washrobu, makan dan minumlah. Di ayat yang lain menjelaskan kulu min rizqillahi halalan thayyibah, makanlah dari apa yang telah aku rezekikan dengan cara yang halal dan thayyib. Itu maknanya adalah inilah jalan yang menenangkan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah memudahkan jalan hidupnya Mbak Tika di jalan kebaikan bersama Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Yang penting Mbak Tika peduli sama anak kan ya. Dan karena Mbak Tika peduli, saya sih pengennya Mbak Tika mencari rezekinya yang halal, jangan yang haram. Karena apapun yang dimakan sama anak itu kan dari uang. Betul, resiko. Bismillah, mudah-mudahan Mbak Tika bisa ya ngelewatin ini ya. Amin.
Pak Ustadz, terima kasih atas semua Ya, nasihatnya. sama-sama, Mudah-mudahan Mas ini juga bermanfaat bagi pemirsa kita di rumah. Dan pemirsa, akhirnya sampai di sini Tawakal. Saya Farid Hasan undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.